Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur din wa ala dunya wal akhirah. Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan di mana kita meminta perlindungan kepadanya, baik itu berlindung dalam urusan agama, berlindung dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Tuma'al salat wassalam ala asraf al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Semoga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia dan kepada keluarga beliau serta sahabat beliau amma ba'du. Sekalian semoga kita nanti bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad di surganya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kuliah saya, mata kuliah wajib universitas, dan ini merupakan mata kuliah dan ini merupakan pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Kemudian saya mengangkat topik tentang bagaimana Muslim menghadapi sakit, bagaimana Muslim dalam menghadapi penyakit itu, teman-teman. Ada penyakit fisik, ya, penyakit fisik dan penyakit hati atau penyakit kolbu. Yang pertama kita bahas mungkin tentang penyakit hati dulu ya. Jadi kalau ada dua jenis penyakit ya, penyakit hati dan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik mungkin kita sudah familiar dengan itu ya. Itu juga alasan kenapa teman-teman masuk di kuliah kesehatan ya. Penyakit fisik contohnya ada diabetes, ya, hipertensi, penyakit jantung, ya, kanker dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian mungkin yang perlu kita ulas lebih lanjut adalah penyakit hati gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, hati itu bahasa Arabnya al-qalbu. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris apa ya hati? Bahasa Inggrisnya hati apa? Heart atau soul kan? Heart. Ya. Apalagi? Ada lagi mungkin yang lain? Heart itu hati atau jantung? Ya. Karena kalau kita bicara tentang penyakit fisik gitu ya, dikatakan penyakit fisik itu CHF, congestive heart failure. Artinya gagal jantung kongestif ya kan. Itu ada istilah heart attack, serangan jantung. Jadi heart itu dalam bahasa Inggris artinya jantung atau hati. Beda ya mungkin kalau dalam bahasa medis ya. Heart itu adalah jantung. Kalau hati adalah liver kan begitu ya. Kalau dalam bahasa medis. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa sehari-hari, heart bisa saja artinya adalah hati, apalagi dalam bahasa sastra gitu ya. Broken heart ya, hatinya terluka, hatinya patah hati. Ternyata perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa medis. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang dimaksud hati, bahasa Arabnya itu adalah kolbu. Pernah dengar kolbu? Ya? Sanubari gitu ya. Itu kan serapan-serapan bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Kolbu dalam bahasa Arab yang artinya sebenarnya adalah jantung. Ya, justru artinya adalah jantung, bukan hati liver itu yang dimaksud. Nah, jadi apa sih sebenarnya penyakit hati ini? Penyakit jantung atau penyakit hati beneran gitu? Kita akan bahas itu.
Jadi kalau dalam bahasa Arab, al-qalbu itu artinya arti sebenarnya adalah jantung. Dan jantung ini juga merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Banyak orang meninggal dunia karena jantungnya bermasalah, jantungnya sakit. Sehingga orang yang sakit jantung ya sering periksa ke dokter untuk check up gitu, gimana kondisi jantung. Karena memang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebentar ya teman-teman ya. Mohon izin. Baik, kita mulai lagi, mohon maaf ya. Jadi kata Rasulullah tadi sampai mana ya? Kata Rasulullah, Allah wa inna fil jasadi mudghah. Iza salahat, salahat jasadu kulluh. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb. Jadi artinya ada satu daging di dalam diri manusia. Ketika daging itu segumpal daging. Ketika segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh badannya. Tapi ketika segumpal daging itu bermasalah, maka bermasalah juga seluruh badannya. Nah, apa yang dimaksud dengan segumpal daging ini? Yang dimaksud Rasulullah dengan segumpal daging yang dijelaskan dalam hadis tersebut adalah jantung. Jadi kalau jantungnya orang itu sehat, maka badannya juga sehat. Tapi kalau jantungnya bermasalah, katakanlah jantungnya tersumbat, atau jantungnya tidak bisa memompa darah, maka seluruh badannya itu juga akan merasakan sakit. Nah, segumpal daging itu, ya itu disebut qalb, hati atau jantung. Tapi kita akan bicara tentang jantung yang disebutkan itu al-qalbun nurani. Jadi maksudnya bukan jantung secara fisik ya, tapi al-qalb nurani atau perasaan atau nurani, jantung yang berupa cahaya, yang dengannya kita bisa membedakan hak yang benar dan yang batil. Jantung atau hati itu ya kondisi hati manusia, ini maksudnya hati kolbu ya, hati nurani, bukan hati jantung ya. Jadi kita bicara tentang penyakit hati. Jadi kondisi hati manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang ada di slide, dicatat aja ya teman-teman ya. Jadi yang pertama kolbun salim. Salim itu selamat, atau hati yang selamat dari penyakit. Hati yang bersih daripada penyakit hati disebut kolbun salim. Kemudian yang kedua, kondisi kesehatan hati manusia yang pertama kolbun salim atau hati yang selamat. Hati yang di dalamnya tidak ada kecintaan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, yang ada rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua al-qalb mayit. Mayit itu mati, hati yang mati. Jadi walaupun badannya masih sehat, tapi kan kita pernah dengar ya waktu kecil ya, ada istilah pepatah dari Italia, mens sana il corpore sano. Dalam hati yang kuat terdapat dalam jiwa yang kuat terdapat mens sana il, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu pepatah dari Italia, mens sana il corpore sano. Tapi di dalam Islam tidak demikian ya. Belum tentu di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
Ya kan itu terbukti dengan banyaknya orang yang badannya sehat, ya secara fisik dia bugar, tetapi hatinya mengalami Apa tuh? mengalami depresi misalkan. Artinya terbantahkan pepatah itu. Nah, ini dijawab di dalam Islam. Ada kondisi yang kedua yaitu al-qalbu mayyit, hati yang mati. Artinya walaupun badannya sehat tetapi hatinya mati. Ya. Jadi kita sering melihat orang yang maling, orang yang merampok, orang yang membegal, orang yang melakukan kemaksiatan. Sehat badannya gitu ya, tetapi hatinya mati. Kenapa? Karena dia berani untuk melakukan maksiat. Dan orang-orang seperti inilah yang kondisi hatinya mati atau al-qalbun mayyit, ya. Sehingga ia bisa melakukan tindakan yang dibenci oleh Allah, tindakan yang dosa yang dianggap tidak baik dan Islam, dia sanggup melakukannya. Ya. Maka di sini hatinya adalah hatinya yang mati gitu, hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Ia tidak mengetahui mana yang baik dan buruk, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dia bergerak itu bersama dengan syahwat dan nafsunya. Jadi kadang-kala orang-orang seperti ini tidak bisa diberi nasihat, gitu ya, karena hatinya tertutup. Dia orang tidak mampu merubahnya, dia mengikuti setan. Ya. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit. Kalau yang pertama tadi qalbun salim, hati yang selamat, hatinya yang bersih, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Allah. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati tadi itu yang tidak ada ketakutan kepada Allah, tidak ada kecintaan kepada Allah, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Keras hatinya tersebut, hati yang mati. Kemudian kondisi yang ketiga, hati yang sakit. Nah, jadi sakit itu masih masih hidup tapi sakit gitu ya. Mungkin kebanyakan jika kita hatinya, jantungnya tidak sehat full tapi juga tidak mati gitu ya. Jadi kita tahu mana yang baik yang buruk, tapi kita belum mampu melaksanakan semua kebaikan dan belum mampu meninggalkan semua keburukan. Allah menciptakan manusia, baiknya manusia ini di dalam keseimbangan dan rusaknya dalam kezaliman. Ini kita bicara tentang hati nurani dan hati jasmani. Orang yang zalim sama tubuhnya, maka dia akan makan sembarangan, ya, minum yang ia suka, tidur seenaknya. Dia zalim terhadap tubuhnya. Padahal tubuhnya itu adalah pemberian Allah, tapi dia tidak menjaga tubuhnya. Maka Allah menciptakan manusia ini dengan kesempurnaan, tetapi manusia sendiri merusaknya dengan tidak menjaga keseimbangan tersebut. Dia menuruti apa yang dia mau. Makanya kita tuh harusnya belajar cara menahan diri, teman-teman. Cara menahan diri. Ini udah makan, misalkan kita nih udah kenyang gitu kan ya. Tapi teman itu datang bawa makanan yang belum pernah kita makan sebelumnya. Dan makanan ini langka gitu, belinya di luar negeri. Ayo makan, ini kebetulan kami udah, masa jauh-jauh dibawain nggak dimakan gitu. Padahal posisinya dia sudah kenyang gitu. Kalau dia menuruti keinginannya, dia makan. Pernah nggak teman-teman punya keinginan itu tidak bisa ditahan gitu? Dulu zaman muda misalkannya suka main futsal atau main sepak bola gitu. Ini udah masuk waktu sholat misalkan, waktu asar, udah azan tuh. Tapi nanti kalau kita nggak bergegas, nanti kita ketinggalan main futsal, kita ketinggalan main bola. Oh nanti kalau nggak berangkat sekarang, nanti kita ketinggalan nonton bioskop misalkan, kan gitu, anak muda ya. Kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu saja ya, maka kita akan pergi berangkat dengan menunda waktu salat. Seringnya mungkin ya, coba kita lihat evaluasi diri kita itu.
Kadang-kadang kita harus belajar untuk menahan keinginan. Belajar menahan keinginan. Jangan menuruti apa yang kita sukai aja ya, maka kita jaga keseimbangan. Atau ada teman-teman yang merokok gitu. Banyak ya. Ketika dia ditanya, apakah rokok itu baik atau buruk? Tentu mayoritas akan menjawab, oh buruk. Karena berdasarkan saintis dapat menyebabkan ini dan itu. Tapi kenapa merokok? Ya karena saya pengen gitu. Artinya dia belum bisa menahan keinginan. Apakah di dalam Islam ya merokok itu dianjurkan? Tidak ada anjurannya. Tetapi jika kita lihat komposisi rokok dan dampak yang ditimbulkan oleh rokok, kita sepakat bahwa rokok tidak baik. Lalu kenapa tetap merokok? Berarti dia masih menuruti hawa nafsunya. Orang yang adil adalah yang memperlakukan dirinya, yang menjaga pemberian daripada Allah. Dia tahu apa yang dia makan, kapan dia makan, dia tahu kapan dia tidur, istirahat, kapan olahraga, kapan bekerja, maka dia telah menjaga keseimbangan tubuhnya. Teman-teman suka begadang gitu ya. Ayo kita yuk. Biasanya kalau gabut, anak-anak kuliah itu kan, jam 9 malam, ayo kita nongkrong keluar gitu. Nongkrong keluar. Nanti pulang-pulang jam 1, jam 2 gitu ya. Yang cowok-cowok. Ya. Apakah apa dampak nanti kalau teman-teman begadang misalkan malam ini begadang? Ya. Dampak yang paling besar kemungkinan adalah nanti subuhnya nggak bangun atau subuhnya menjadi telat. Atau misalkan ketika keluarnya itu harusnya dia bisa sholat bangun malam untuk sholat tahajud, tapi karena dia baru pulang jam 1 malam ngantuk tidur. Bisa nggak menolak ajaan itu? Jika itu dirasa tidak baik gitu ya. Cobalah menahan keinginan. Jadi sebelum mengambil keputusan, dilihat apakah dampaknya nanti ini baik untuk tubuh saya atau untuk diri saya, apakah baik atau tidak. Kalau tidak, ya apakah saya bisa menolak itu? Apakah saya bisa menahan keinginan untuk keluar nongkrong bersama teman-teman gitu kan? Apalagi kalau teman-temannya pergi, kita nggak pergi, itu rasanya gimana gitu. Teman-teman senang-senang kok aku di sini aja. Nah, kadang-kala kita perlu berpikir untuk balik lagi ke dalam pembahasannya. Orang yang suka zolim sama tubuhnya, jadi dia akan merasakan tuh penyakit yang makin bertambah kompleks. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang hati yang sakit dan obat penawarnya. Coba kita buka surah Al-Maidah kok beda ya, di slide nggak ada. Nah, ini aja yang di slide aja. Heart disease, ya, penyakit hati. There are two types, ada dua jenis of disease that affect the heart. Ada dua tipe penyakit yang menyerang hati. Yang pertama, doubt and error. Artinya apa itu ya? Doubt and error artinya apa? Ada AD dari S1 Farmasi. Iya, Bapak. Coba translatekan itu, Adi. There are two types of disease that attack the heart. Ada dua jenis penyakit yang menyerang hati. Yang pertama, doubt and error. Artinya apa, Adi? Baik, sebentar, Bapak. Keraguan dan kesalahan. Ya, bisa diulangi?
Keraguan dan kesalahan. Insya Allah. Jadi ragu-ragu itu merupakan penyakit hati. Ragu-ragu, was-was, ya. Itu adalah penyakit hati, teman-teman. Pernah nggak sering was-was? Ada orang yang dia tuh selalu negatif thinking gitu. Aduh, ini terlambat nggak ya? Terlambat nggak ya? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gitu gimana? Selalu ragu-ragu, selalu was-was. Maka itu adalah salah satu gejala penyakit hati, keraguan-raguan. Kemudian the second, yang kedua, lust and desire. Artinya apa itu? Nafsu dan keinginan. Iya, keinginan, hawa nafsu dan keinginan. Tadi yang saya sampaikan tadi ya. Kadang-kala keinginan itu, ya keinginan yang tidak tertahankan gitu ya, itu juga gejala penyakit hati bisa jadi ya. Both are, keduanya mentioned in the Quran. Jadi keduanya telah disebutkan di dalam Quran. Nah, pada Quran surah Al-Baqarah ayat 10 dan Al-Ahzab ayat 32. Mari kita buka yang pertama Al-Baqarah dulu ayat 10, dibuka Qurannya atau di HP-nya ada Quran, dibuka aplikasinya. Saya minta tolong dibacakan Rafida Tufaila dari S1 Psikologi. Ada Rafida Tufaila. Kalau udah ada, saya taruh waiting room. Salsafina, ada Salsafina? Nggak ada juga. Izin. Oh iya, silakan. Al-Baqarah ada 10. Apakah pertanyaannya bisa diulang? Tolong dibacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Sabar. Baik, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabu alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Pak. Artinya apa? Baik, Pak. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ya, barakallah, terima kasih. Terima kasih, Pak. Dalam hati mereka ada penyakit. Nah, penyakit apa yang dimaksud? Cukup bisa di ini dulu suaranya. Suaranya bisa di mute dulu. Udah ya. Ya, jadi
Quran Surah Al-Baqarah ayat 10, ayat 9, 10, 11, 12 itu menerangkan bahwa orang yang eh, munafik sebenarnya ya. Karena di ayat 9 dikatakan mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi di depan hadapan Nabi mereka mengatakan, oh kami beriman. Tetapi ketika di belakang Nabi mereka mengatakan, kami adalah bagian daripada orang-orang Quraisy, orang kafir. Kami hanya bohong aja kepada Nabi tentang munafik ya. Maka kata Allah, ya, sesungguhnya di dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan maka Allah tambah penyakitnya. Di dalam kedua Quran Surah Al-Baqarah dan Al-Ahzab itu dijelaskan ya bahwa dua jenis penyakit hati. Yang pertama adalah keraguan-raguan atau rasa was-was. Yang kedua adalah keinginan dan hasrat atau hawa nafsu. Yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah penyakit keraguan-raguan, syubhat dan kemunafikan. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah menurut dia benar, tapi sebenarnya itu salah. Itu disebut dengan syubhat. Jadi menurut dia, oh saya melakukan kebaikan ini, amalan-amalan ini adalah baik. Menurut dia. Tetapi secara syar'i itu adalah keliru. Dan dia tidak mengetahui itu. Sehingga ketika dia diberi kebenaran, diberitahu yang benar itu gini loh, mereka menolak. Itu disebut dengan syubhat. Banyak sekali dia. Jadi kata Nabi di akhir zaman nanti akan banyak syubhat. Contoh, misalkan orang yang mau memperolok-olok jenggot. Suatu ketika ada orang mengatakan bahwa jenggot itu ya seperti kambing misalkan. Makin panjang jenggotnya, ya makin goblok misalkan contoh. Padahal jenggot itu adalah sunnah Nabi, ya kan? Artinya dia memperolok-olok sunnah Nabi. Ketika diberi dalil, ini loh dalilnya, ya kata Nabi, ya, rapikanlah kumismu, selisilah orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu dia memanjangkan kumis. Ya, pada zaman itu mereka memanjangkan kumis, jenggotnya dicukur. Kata Nabi, selisihilah mereka. Maka kata Nabi dianjurkan untuk merapikan kumis dan memanjangkan jenggot. Tapi apa katanya orang-orang yang terkena syubhat? Enggak, bohong itu. Ya, mereka tidak menerima itu. Nah, maka di dalam hatinya terdapat penyakit, tidak mau menerima kebenaran. Ketika diberi kebenaran, dia menolak. Itu juga tanda-tanda penyakit hati. Jadi penyakit hati yang pertama itu adalah doubt and error tadi, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, keraguan-raguan, syubhat, dan kemunafikan. Munafik itu ya seperti tadi dicontohkan, ya di depan beda, di belakang beda, itu namanya munafik. Karena hati akan menghadapi dua penyakit yang akan mengeluarkannya dari kesesatan dan keseimbangannya. Kekufuran, kemunafikan, keraguan, bid'ah, semuanya termasuk penyakit syubhat. Sedangkan zina, menyukai kekejian dan kemaksiatan termasuk penyakit syahwat. Sebagaimana firman Allah, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Quran Surah Al-Ahzab. Jadi Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi, wahai istri-istri Nabi, ya rendahkanlah suaramu ketika kamu berbicara. Karena kalau suaramu itu didengar oleh orang yang ada penyakit dalam hatinya, maka akan timbul syahwatnya. Itu Quran Surah Al-Ahzab. Ini yang menjadikan dalil dasar bahwa suara wanita itu juga merupakan aurat. Karena dengan suara wanita yang mendayu-dayu gitu ya, yang lemah yang suara wanita yang melengkung-lengkung dan sebagainya itu, jika didengar oleh seorang lelaki yang ada penyakit dalam hatinya, maka akan timbul syahwat daripada lelaki tersebut. Ini juga yang menjadi dasar beberapa ulama yang mengharamkan wanita untuk bernyanyi.
Karena kalau orang nyanyi, perempuan wanita tentu suaranya akan diindah-indahkan kan, dibuat-buat melengkung, dibuat mendayu-dayu dan sebagainya. Khawatir nanti orang yang mendengar kalau ada laki-laki ada penyakit dalam hatinya, ya laki-laki yang ada penyakit dalam hatinya ketika mendengar suara-suara seperti itu maka akan muncul syahwatnya. Ini udah diterangkan di dalam Quran surah Al-Ahzab. Kemudian ketika orang yang dinasehati tentang itu, misalkan perempuan ya dinasehati, kamu jangan mendayu-dayukan suaramu karena dilarang dalam Al-Quran. Kemudian dia menolak, apa sih orang ngomong biasa aja. Ya salahnya sendiri kok timbul syahwatnya. Artinya dia menolak kebenaran. Maka si perempuan tadi ya ada juga penyakit dalam hatinya yaitu menolak kebenaran. Syubhat tadi. Bisa dipahami ini teman-teman? Bisa, Pak. Ya, jadi selanjutnya sumber penyakit hati pangkalnya ada dua. Jadi kesimpulannya yang pertama ada syubhat dan syahwat. Dari kedua hal inilah kemudian bercabang semua penyakit dan amat sedikit orang yang mengetahuinya kecuali yang dirahmati Allah. Dan orang yang sehat adalah orang yang terselamatkan dari kedua penyakit ini. Maka jadilah ia memperoleh keyakinan, keimanan, dan kesabaran dari segala maksiat. Ya, jadi sumber dari penyakit hati yang pertama adalah syubhat dan syahwat. Ini 5 penyakit hati: sombong, ujub, riya, hasad, iri, dan dengki. Kikir ini juga termasuk ke dalam penyakit hati. Itu tadi tentang penyakit hati. Terus bagaimana dengan penyakit fisik atau physical disease? Yaitu suatu keadaan di mana metabolisme dalam tubuh tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Quran surah Al-Baqarah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa itu? Khairul Setyo Masudi. Artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu artinya apa? Ada yang tahu teman-teman? Jadi kalau kebiasaan di Indonesia ini kan kalimat ini diucapkan ketika mendengar ada seseorang yang meninggal gitu ya. Diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Ya, Fulan bin Fulan. Tapi sebenarnya kalimat ini bisa kita gunakan untuk orang-orang yang ditimpa musibah, tidak harus kematian. Misalkan rumahnya kebakaran, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya segala ya akan kembali kepada Allah. Milik Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kita ditimpa musibah, misalkan kebakaran gitu ya, kenapa diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya misalkan yang kebakar itu adalah rumah gitu ya, rumah karunia rezeki dari Allah. Ya. Karena rezeki dari Allah akan kembali juga kepada Allah. Ingatlah ya, semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Jadi ungkapan ini tidak hanya digunakan untuk orang yang meninggal, tapi segala misalkan kita jatuh gitu ya, lagi jalan gitu loh, jatuh, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bukan berarti mendoakan temannya meninggal, itu enggak. Ini kesalahan atau banyak orang yang belum tahu tentang ucapan. Dan berikan kabar kepada mereka orang-orang yang bersabar. Jadi ketika ditimpa cobaan, baik itu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan ditimpa penyakit, ya, ketika dia sabar, ya, maka akan datang kabar gembira untuknya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa gangguan berupa penyakit atau semacamnya, kecuali Allah akan menggugurkan bersama dengannya dosa-dosanya, sebagaimana pohon yang menggugurkan dedaunan.
Jadi orang mukmin yang ditimpa penyakit dan ia bersabar, maka gugurlah dosa-dosanya. Itulah kenapa kadangkala kalau orang memahami ayat ini, ketika dia sakit, dia tidak langsung segera minum obat. Misalkan pusing nih, kerasa pusing gitu ya, dia nggak langsung minum obat. Kenapa? Karena dia berharap pusingnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Andai kata dia tadi langsung minum obat, maka pusingnya segera hilang. Ya. Tidak jadi penebus dosa sakitnya itu. Maka kalau orang-orang yang memahami ini, ya, ketika dia ditimpa penyakit, yang pertama kali dilakukan bukanlah berobat. Yang pertama, ketika kita ditimpa diberikan satu penyakit, yang harusnya kita lakukan pertama kali bukanlah berusaha mencari obat. Ini perlu dipahami teman-teman. Tetapi yang dilakukan pertama kali adalah menerima, ikhlas, ridho dulu. Ridho dulu dengan ketetapan Allah. Oh ya sudah, saya ridho dengan ketetapan Allah bahwa saya diberi sakit pusing ini. Setelah ridho baru kita bisa, setelah menerima baru kita sabar. Sabar dulu. Ya. Karena dengan kita ditimpa penyakit kemudian kita sabar, maka gugurlah dosa-dosa kita. Baru setelah sabar adalah berobat, berusaha untuk berobat. Jadi tahapannya itu teman-teman. Ketika sakit jangan langsung berobat. Ya. Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Makin berat penyakitnya, makin banyak sabarnya, maka makin besar pula pahalanya. Jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah ridho pula kepadanya. Tapi siapa yang murka, yang marah dengan ketetapan Allah, maka kemurkaan Allah pula kepada dirinya. Jadi kalau ulama zaman dahulu, ketika dalam 1 tahun dia tidak merasakan sakit gitu, justru dia takut gitu loh. Kenapa aku tidak diuji kok aku sehat terus? Karena melihat dari hadis ini sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Justru kalau kita tidak ada ujian itu kita senang gitu ya. Kalau mahasiswa gitu kan, hari ini tidak jadi ujian, wah senang. Nanti mata kuliah saya tidak ada ujian, wah senang gitu. Tapi kebalikan dengan ulama-ulama zaman dahulu gitu ya. Justru mereka takut kalau dalam hidupnya itu lancar-lancar aja, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa takut, tidak ada ya lancar-lancar aja. Justru mereka berpikir, ya Allah kenapa aku tidak diuji? Apakah Allah tidak mencintai aku? Kan begitu. Dan barang siapa yang ridho dengan ujian itu, maka Allah ridho pula terhadap diri. Itu ya. Nah juga harus kita yakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya. Dari Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk satu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Coba pahami kalimat ini teman-teman. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk satu penyakit itu, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Jadi yang perlu kita yakini yang pertama adalah kita harus meyakini setiap penyakit yang diturunkan Allah pasti ada obatnya. Loh Pak, kan zaman sekarang masih banyak penyakit yang belum ditemukan obatnya, misalkan COVID atau AIDS misalkan, kan belum ditemukan obatnya. Belum bukan berarti tidak ada. Ya, mungkin orang manusia ini belum menemukan obat yang tepat, ya kan itu. Belum bukan berarti tidak ada. Yakinlah semua penyakit itu bisa sembuh. Walaupun secara medis dikatakan, oh ini secara medis kamu umurnya tinggal 2 hari lagi misalkan. Tetapi ketika Allah berkehendak, ketika seizin Allah,
Allah angkat penyakit itu, ya maka sembuh, tidak ada yang bisa menghalangi. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi perlunya juga ya mencari obat yang tepat untuk satu penyakit. Saya pernah menemukan ya, ada kerabat gitu ya yang dia sakit mata itu gara-gara diabetes. Jadi kalau orang diabetes ya nanti lama-lama dia akan berpengaruh terhadap saraf matanya jadi katarak gitu ya, tidak bisa melihat. Kemudian ada satu orang gitu ya menyarankan, ini loh di Al-Qur'an itu dikatakan bahwa madu itu adalah, ada satu ayat di Al-Qur'an, madu itu ya di dalamnya terkandung obat bagi banyak penyakit. Kemudian orang itu menyarankan dia bawa madu, kemudian madu itu diteteskan ke matanya. Apa yang terjadi? Bukannya sembuh malah tambah sakit matanya. Kenapa? Inilah mungkin maksudnya Nabi. Obat yang tepat untuk satu penyakit. Jadi kalau obat itu tidak digunakan secara tepat, ya penyakit itu tidak akan sembuh atas izin Allah. Oke, kita sepakat bahwa di dalam madu itu banyak terkandung obat. Tapi penggunaannya dengan diteteskan kepada mata itu tidak tepat. Bukan kesembuhan yang kita dapat, malah tambah sakit matanya. Kalau orang farmasi kan tahu ya, mata itu pH-nya berapa, madu itu pH-nya berapa. Kemudian harusnya tetes mata itu kan sediaan yang dibuat dengan steril, supaya tidak ada iritasi misalkan. Nah ini kalau madu baru diambil dari sarangnya, gitu, dari lebah diteteskan ke mata, ya kita nggak tahu sterilnya dari mana. Kemudian pH-nya madu itu berapa, tidak cocok dengan pH-nya mata. Bukannya sembuh, matanya malah tambah sakit. Inilah perlunya obat yang tepat. Kita mencari tahu obat yang tepat itu apa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kesembuhan itu hanya datang dari Allah. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri, Allah sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yakinlah bahwa penyakit itu diturunkan oleh Allah, maka Allah juga yang kuasa untuk mengangkat penyakit tersebut. Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Dan pentingnya anjuran untuk berobat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lantas ia membenarkan perkataannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi kadang-kala orang-orang awam ya, ketika berobat medis gitu ya, nggak ada hasil ini, bagaimana kalau kita ke dukun saja? Kemudian dukunnya punya syarat gitu ya, oh saya bisa bantu mengangkat, menyembuhkan penyakit ini. Syaratnya adalah carikan saya, sembelihkan saya ayam yang warnanya hitam, yang bulunya hitam, yang matanya hitam, yang kakinya hitam, yang dagingnya hitam. Pernah nggak lihat ayam seperti itu? Waduh, saya nggak ini, saya bingung, susah ini Mbah Dukun carinya ayam ini. Oh tenang aja, saya jual gitu. Jadi dia juga jual ayam untuk syaratnya. Ada ya, kalau secara saintis emang ada ayam yang warna hitam semua. Namanya ayam cemani. Gitu. Terus disembelih gitu kan ya, sembelihnya tidak atas nama Allah gitu. Jadi ya sebagai tumbal gitu ya, nanti darahnya gini dan sebagainya. Ketika orang itu berupaya mencari pengobatan alternatif, pergi kepada dukun, ya, maka sesungguhnya ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Maksudnya kufur terhadap Al-Quran. Dukun itu kalau zaman sekarang, ya kadangkala ada yang pakai peci, ya, bawa tasbih, bawa surban. Apa yang membedakan, bagaimana cara kita mengidentifikasi ini dukun beneran atau ulama gitu? Karena tampilannya sama. Caranya
Sederhana aja, kalau dia menyarankan hal-hal yang sifatnya maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran, maka jelas dia bukan ulama. Misalkan disuruh menyembelih, kita tahu bahwa menyembelih hewan itu termasuk ibadah kepada Allah. Baik itu menyembelih sapi, menyembelih ayam, menyembelih kambing. Ya, ketika menyembelih kita diwajibkan umat Islam untuk menyebut nama Allah. Ya kan? Walaupun kita mau menyembelih itu untuk makan biasa, menyembelih ayam harus disembelih dengan nama Allah. Ada syariat. Tapi ketika dukun itu tolong sembelihkan saya, nanti darahnya bawa ke sini, udah jelas itu adalah bertentangan dengan syariat. Pasti dia dukun. Atau ada orang yang dikasih raja-raja, masih mantra-mantra dan sebagainya. Maka kita dalam upaya untuk berobat, gitu ya, silahkan mencari berobat, ya, tapi hati-hati, ya. Pengobatan alternatif zaman sekarang kalau kita tidak tidak aware, tidak awas, ya, justru pengobatan itu yang membawa maksiat kepada Allah. Kemudian obat hati. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Artinya Al-Quran itu adalah obatnya hati. Kata Syekh Abdurrahman As-Saidi rahimahullah berkata, obat penawar yang dikandung Al-Quran itu umum untuk penawar hati berupa syubhat, kebodohan, pemikiran yang rusak, dan tujuan-tujuan buruk. Jadi kalau teman-teman merasa hatinya itu kok gampang sekali iri, ya, gampang sekali dengki, maka bacalah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada penawarnya. Al-Quran itu kan nama lainnya macam-macam ya. Nama lain Al-Quran kan macam-macam. Salah satu nama Al-Quran itu adalah Asyifa. Syifa itu artinya penyembuh atau obat. Maka di dalam Al-Quran itu, ya, ada obat untuk hati. Kalau hatinya tuh merasa berat untuk melakukan kebaikan, saya kok sholatnya jarang-jarang ya, pengen sholat sunnah aja kok nggak kesampaian misalkan sekarang. Saya pengen sholat malam gitu ya, tapi sampai sekarang itu rasanya berat gitu. Walaupun malam itu bangun sebenarnya, tapi saya lebih enak main HP sampai tahu-tahu subuh. Akhirnya waktu sholat malam terlewat. Maka bacalah Al-Quran coba. Dibaca dan dipahami maknanya yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka insya Allah hati yang berat untuk melakukan ibadah tadi itu, ya, akan mendapatkan obatnya daripada Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan ini dapat menghilangkan kebodohan, keraguan, kesesatan, dan penyakit-penyakit non-fisik lainnya. Maka siapa saja yang memiliki niat buruk dalam hatinya akan segera dapat ia hilangkan manakala ia mengambil obatnya dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang demikian itu tidak untuk setiap orang, namun hanya untuk orang-orang beriman kepada Allah yang membenarkan ayat-ayat Allah dan mengamalkannya. Orang Yahudi ada yang menghafal Al-Quran, tahu dia, tapi dia tidak beriman, teman-teman. Dia memahami isi Al-Quran, tapi dia tidak beriman. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang ada penyakit di dalam hatinya. Inilah yang dimaksud. Yang demikian itu tidak untuk setiap orang. Hanya orang yang beriman lah, yang percaya kepada Allah lah, ya, yang akan merasakan manfaat daripada Al-Quran. Apabila ada seorang yang hendak condong kepada dunia, hendaknya ia memikirkan kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik.
Ada satu doa Rasulullah gitu ya, yang apabila Rasulullah melihat keindahan dunia atau takjub dengan kesenangan dunia, maka Rasulullah melantunkan doa ini. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Labaika innal aisa aisul ukhirah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Artinya kesenangan yang kita rasakan di dunia ini bukan apa-apa. Itu tadi obat daripada penyakit hati, yaitu Al-Quran. Obat sakit fisik, syariat telah menyediakan dua cara pengobatan, boleh digabungkan sekaligus, yaitu pengobatan yang bersifat abstrak rohani dan pengobatan dengan materi-materi tertentu. Pengobatan pertama adalah dengan membaca Al-Quran dan doa yang maksur kepada si sakit, atau yang lebih dikenal dengan ruqyah. Yang dimaksud ruqyah di sini tidak hanya sebatas ruqyah untuk orang yang terkena sihir ya, tapi juga untuk setiap penyakit, misalkan sakit kepala, maka dibacakan sambil dipegang kepala yang sakit, dibacakan doa-doa, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Pengobatan semacam ini boleh jadi lebih manjur dan lebih cepat reaksinya. Dan untuk obat-obat yang lain banyak sekali disampaikan di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah-sunnah hadis Nabi ya. Contohnya seperti madu, habatus sauda, ya, jahe, dan banyak lagi. Mungkin kita bisa buka sesi diskusi dan tanya jawab teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan tentang penyakit. Ya, tadi garis besarnya adalah penyakit itu ada dua. Yang pertama penyakit hati dan penyakit fisik. Penyakit hati itu sumbernya biasa syubhat dan syahwat. Adapun obat dari penyakit hati yaitu adalah Al-Quran. Ya. Kemudian penyakit fisik, kemudian seorang muslim itu harus meyakini bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan Allah yang maha mengangkat segala penyakit. Allah yang memberi penyakit, Allah pula lah yang kuasa mengangkat penyakit tersebut. Sehingga seorang muslim, kalau dia terkena penyakit tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. Ya, yakinlah bahwa Allah itu yang memberikan penyakit, ya, maka Allah pula yang mampu mengangkat penyakit tersebut. Kemudian penyakit bagi orang mukmin itu adalah sebagai penebus dosa. Sehingga urutan ketika seorang mukmin ditimpa satu penyakit, yang pertama adalah ridho. Ya, ketika kita dikasih ujian cobaan, yang pertama dilakukan adalah ridho dulu. Ridho itu adalah ikhlas dengan ketetapan Allah. Yang kedua, baru kemudian kita sabar. Yang ketiga, baru kita berusaha untuk mencari obatnya. Dah, sampai sini ada mau ditanyakan dulu teman-teman? Kalau misalnya kadang-kala ya kita mau sholat gitu ya, kita lagi wudhu nih. Wudhu itu kan ada rukunnya ya. Yang pertama basuh apa. Setelah berwudhu kita tuh lupa gitu. Tadi tuh sudah basuh tangan atau belum ya? Sudah basuh kaki atau belum ya? Sudah kumur-kumur atau sudah hirup air pakai hidung atau belum ya? Ragu-ragu. Maka apa obatnya teman-teman kalau misalkan seperti itu? Apa yang harus kita lakukan hendaknya? Ketika kita ditimpa keraguan-raguan itu, muncul keraguan-raguan dalam diri, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Melinda Dwi ada? Nggak ada. Jadi kalau sini banyak yang off kamera juga ada suaranya gitu ya. Asiba aja, Asiba dari tadi nyala kamera. Terima kasih ya Asiba. Asiba, misalkan kamu ditimpa keraguan-raguan dalam hatinya.
muncul keraguan-raguan. Lagi sholat ini asibah. Terus kamu ingat tadi motor di parkiran itu kuncinya di mana ya? Udah diambil apa belum ya? Lalu kalau motornya diambil orang bagaimana gitu ya? Kira-kira apa yang asibah lakukan? Apa yang asibah lakukan? Jawab aja yang sekenanya yang asibah pikirkan. Kalau menurut saya ya Pak, Iya, sebaiknya itu sebelum melakukan sesuatu, sebaiknya itu eh, misalnya nih sebelum mau sholat, nah kita itu harus berpikir dan melakukan sesuatu yang apa yang ingin diinginkan. Sebaiknya sebelum melakukan sholat itu terlebih mengecek mengecek misalnya kita ingin apa ya? Ah bentar Bapak ngeblank. gini asibah. Itu kan kalau pencegahan ya. Artinya sebelum sholat sebaiknya kunci motor udah dipastikan masuk kantong atau di tas gitu ya. Tapi ini udah terlanjur asibah. Kamu udah mau sholat, ya. Tetapi tiba-tiba dalam hati itu terbersit. Kunci motor di mana ya? Masih nyantol di motor atau di mana ya gitu. Apa yang dilakukan? Muncul keraguan itu tiba-tiba gitu. Mau sholat. Maka sebaiknya lawan keraguan-keraguan itu dengan keyakinan. Insya Allah sudah ada di tas, insya Allah. Jadi kuatkan hati kita ya untuk uh, melawan keraguan-keraguan itu. Yakin aja. Karena kalau kita sholat dalam keadaan banyak pikiran, maka pasti sholatnya tidak akan khusyuk. Sudah pasti kuncinya insya Allah sudah ada di tas. Udah yakinkan aja dalam itu, usah dipikirin lagi. Gitu ya. Itu keraguan-keraguan dalam bentuk apapun, lawannya adalah dilawan dengan keyakinan. Ketika wudhu tadi misalkan, ragu-ragu, tadi udah basuh tangan atau belum ya? Apa saya harus ulangi wudhu lagi atau saya harus sholat aja gitu? Karena keraguan-raguan itu ya bisikan daripada setan sebenarnya. Maka kalau hati kita ragu-ragu, yakinkan. Apa yang menjadikan kita yakin misalkan? Oh, ya yakinkan aja misalkan, sudah tadi misalkan, sholat aja. Nggak apa-apa. Atau daripada was-was, mending saya wudhu lagi misalkan. Boleh gitu. Yang penting bagaimana caranya supaya kita menghilangkan keraguan-raguan di dalam diri. Di dalam ilmu sains ya, pentingnya berpikir positif. Ini mengambil dari konsep Islam juga. Orang positif, berpikir positif itu kan dia tidak pernah ragu-ragu. Tidak pernah dia ragu-ragu. Ragu-ragu itu kan pikiran negatif. Nah, di dalam Islam sudah ada konsep itu. Gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin dilawan keraguan-raguan itu. Ragu-ragu ini juga penyakit. Misalkan ada orang yang dikasih penyakit keraguan-raguan. Jadi ada orang itu yang merasa dia itu suka pipis. Tapi pipisnya cuma netes gitu ya. Apa nama istilahnya ya, beser gitu ya. Ya, beser gitu ya. Yang atau anyang-anyangan gitu kan ya. Ketika dia mau sholat, tadi saya pipis apa enggak ya? Apakah saya harus ganti celana ini? Karena kan kalau sholat dengan pakaian yang ada najisnya tidak sah gitu kan ya. Nah, dia ragu-ragu. Maka apa obatnya? Obatnya adalah lawan keraguan-raguan itu. Tadi kayaknya enggak, insya Allah enggak. Udah sholat gitu. Boleh gitu. Tapi kalau dia merasa pipis beneran ya harus ganti bajunya dengan baju yang bersih gitu ya. Jadi dilawan dengan keyakinan. Dan teman-teman yang sekarang masih punya rasa was-was terhadap apapun itu was-was gitu ya, maka sebisa mungkin itu harus dikurangi mulai sekarang. Karena itu bentuk daripada penyakit hati. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman?
Ya, ada lagi? Bapak izin mau tanya, Silakan. ketika kita melakukan sholat itu, Pak, Diulangi, coba diulangi. Ketika melakukan apa tadi? ketika kita melakukan sholat itu kita lupa, Pak, apakah kita sudah melakukan kunut atau belum. Nah, itu kan ragu-ragu, Pak. Kita tuh harus ngulang sholat lagi atau kita tetap melanjutkannya atau gimana, Pak? Saya ulangi pertanyaannya ya. Saya dengarnya suaranya agak putus. Ketika dalam sholat kita lupa sudah rakaat berapa, begitu kah maksudnya? Ya, gitu, Pak. Iya. Jadi yang pertama teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin bertanya ke teman-teman. Bisa nggak orang ini, ya, manusia kita, sholat dari awal sampai akhir khusyuk 100%, apakah bisa? Atau apakah mungkin seperti itu? Nabi pernah, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, saya ini kalau sholat baru rakaat pertama saja udah tidak khusyuk. Terus belum dijawab oleh Nabi, sahabat lain itu menyeletuk, wah nggak bisa, kamu harus mengulangi sholatnya. Katanya begitu. Lalu apa kata Nabi, respon Nabi? Nabi menyuruh orang yang menyeletuk tadi untuk sholat. Coba kamu sekarang sholat. Sholatlah dia. Terus ditanya, apakah kamu tadi khusyuk? Benar ya Rasulullah, aku tadi sholat tapi aku tidak bisa khusyuk. Khusyuknya mungkin hanya pada rakaat pertama, tapi masuk rakaat kedua sudah tidak khusyuk lagi. Artinya pikirannya udah mulai kemana-mana. Barulah kata Nabi menjelaskan bahwa orang sholat itu, ya, kodratnya manusia, dia tidak bisa khusyuk 100% di dalam sholatnya. Maka pahala sholat itu bisa jadi hanya setengah, hanya 1/10, hanya 1/5 daripada pahalanya. Artinya tidak bisa full. Nabi sudah menjelaskan bahwa kita, umat Nabi ini, secara kodrat tidak bisa khusyuk 100% di dalam sholat. Tapi kita berupaya untuk sebisa mungkin untuk khusyuk. Walaupun tidak bisa, kita berupaya. Setidaknya misalkan sholatnya 4 rakaat, ya paling tidak kita 3 rakaat itu khusyuk. 1 rakaatnya pasti akan ada pikiran melayang-layang. Nah, sholat yang tidak khusyuk ini kadangkala itu masih mending gitu ya. Dari kadangkala ada orang yang saking tidak khusyuknya sampai lupa tadi udah sujudnya baru sekali apa 2 kali ya. Tadi udah tahiyatul awal atau belum ya? Ini udah rakaat pertama atau rakaat kedua ya? Kadangkala muncul keraguan-raguan dalam sholat seperti itu. Maka apa yang harusnya dilakukan? Nabi mengajarkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud di akhir sholat. Gunanya untuk menghilangkan keraguan-raguan tadi. Misalkan kita dalam sholat ini, sholat zuhur, kan 4 rakaat. Tapi kita ragu-ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Akhirnya kita tahiyatul akhir di rakaat ketiga misalkan. Ragu-ragu tapi dia. Nah setelah selesai sholat itu dia disunahkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Bisa dipahami teman-teman? Jadi sudah diajarkan oleh Nabi gitu ya. Ketika dalam sholat kita merasa ragu-ragu, tadi udah sholat, udah baca ini atau belum, baca udah rakaat berapa atau sudah keberapa ini, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Nanti silahkan dipelajari sendiri bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi. Ya, pada intinya dilakukan 2 kali sujud sesudah salam. Jadi setelah salam baru kita sujud. Namanya sujud sahwi. Kalau misalkan ya imam sholat berjamaah, imamnya lupa ini
Jadi harusnya dia berdiri, dia malah tahiyatul akhir. Lupa imamnya di dalam sholat. Apa yang harus dilakukan oleh makmumnya? Kebetulan makmumnya ingat gitu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dibaca? Jadi misalkan sholat zuhur, baru rakaat ketiga, tapi imamnya udah baca tahiyatul akhir. Misalkan. Udah duduk tahiyatul akhir kan Subhanallah kelihatan. dikatakan Bapak. Iya, diingatkan imamnya subhanallah. Tapi misalkan imamnya tetap begitu, apa terus? Misalnya imamnya tetap dengan ininya dia. Walaupun makmumnya udah bilang subhanallah. Ya udah ikutin imam aja, maka nanti dosanya ditanggung imamnya gitu ya. Jadi imam itu adalah untuk diikuti. Untuk diikuti. Baru nanti setelah kita selesai salam, kita mau sujud sahwi, silahkan. Gitu ya. Iya, jadi kadang-kala ada orang yang salah mempersepsikan. Misalkan, ini terkait dengan imam yang harus diikuti ya. Misalkan kan ada anjuran tuh sunnah Nabi untuk memperlama sujud. Sunnah Nabi untuk memperlama sujud. Jadi ketika kita sujud, ya kita dianjurkan membaca doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang misalkan kita ingin apa bisa dalam sujud gitu. Jadi sujudnya lama gitu, panjang gitu ya, karena ada doa-doa yang kita inginkan, kita niatkan di situ. Tapi tidak boleh ngomong ya. Jadi tidak boleh membaca doa di luar tuntunan sholat. Jadi maksudnya ketika sujud ya silakan baca doa, tapi mulutnya nggak boleh ngomong, dalam hati. Ya Allah, aku pengen ini tapi dalam hati nggak boleh. Itu boleh. Dan perlamalah sujudnya, itu anjuran Nabi. Tapi ketika dalam sholat berjamaah, ketika imam sudah bangun lagi, ada orang yang tetap dalam sujudnya itu. Paham nggak maksudnya? Jadi imamnya bangun, kita masih sujud. Lama gitu kita masih sujud. Nah, itu adalah sesuatu yang keliru, karena hakikatnya imam itu adalah harus diikuti. Kalaupun kita ingin memperlama sujud, bukan pada sholat yang ada imamnya, yang ada jamaahnya. Silakan dalam sholat sunnah itu boleh. Kalau imamnya sujudnya lama, ya udah ikutin. Baca doa yang lain di situ. Tapi kalau imamnya berdiri, ya sudah kita ikut berdiri. Itu ya teman-teman. Ada lagi? Nah, maka hati-hati juga dalam penyakit hati yang bentuknya syubhat. Ya, syubhat itu menolak kebenaran. Sesuatu yang salah kita anggap benar. Ketika kita diberi sesuatu yang benar, kita menolak. Itulah yang disebut dengan syubhat. Apa obatnya syubhat? Obatnya syubhat adalah dengan berilmu, mencari tahu. Karena kalau kita tidak berilmu, kita tidak akan tahu apa yang kita lakukan ini benar atau salah. Apa contoh syubhat? Misalkan yang paling umum sekarang ya, jilbab, misalkan pakai hijab untuk menutup rambut gitu kan ya. Itu loh di agama Islam diwajibkan wanita untuk menutup rambutnya karena rambut itu termasuk dalam aurat. Lalu apa jawabnya? Oh, yang penting kan hatinya berhijab. Nah, pernah nggak dengar kata-kata begitu ya? Yang penting kan hatinya berhijab dan sebagainya. Dalam Islam tidak ada istilah hati berhijab. Justru ketika dia mengatakan itu, dia terkena penyakit syubhat. Sudah jelas ya anjurannya dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis ya untuk ditutup rambutnya, tapi dia menolak. Maka itulah yang disebut dengan syubhat. Dia merasa itu benar, tapi sebenarnya adalah keliru. Ini penyakit yang berbahaya karena dia nggak tahu kalau dia itu sakit. Dia nggak tahu kalau dia hatinya itu sakit. Ini kan yang susah ya. Kalau kita sakit, kita tahu penyakit kita, maka kita upayakan untuk berobat. Tapi kalau ketika kita sakit, tapi kita nggak sadar kalau kita sakit, tahu-tahu nanti penyakitnya udah jadi berat, udah jadi kronis, itu kan yang menjadi bahaya. Nah, maka semoga Allah menjaga
kita dari segala penyakit, baik itu penyakit hati, menjaga syahwat kita, menjaga syubhat kita agar tidak terkena penyakit hati, dan juga mudah-mudahan kita terhindar dan terjaga dari penyakit fisik. Kalaupun nanti kita suatu hari terkena penyakit fisik, semoga kita bisa ridho dengan ketetapan Allah, semoga kita bisa sabar, dan semoga pahala dari penyakit itu bisa menggugurkan daripada dosa-dosa kita, insya Allah ya. Saya rasa itu untuk mata kuliah hari ini, teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan menambah keimanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.